Hai, welcome to File 21. Kali ini kita tentang tempe, makanan yang menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan saya termasuk penggemarnya. Kemungkinan Anda juga menggemari tempe. Tempe itu merupakan makanan asli dari Jawa yang sangat dikenal hampir di seluruh penjuru Nusantara. Makanan olahan yang berbahan dasar kedelai tersebut banyak sekali dijual di pasar. Tempe bahkan sering dijadikan salah satu makanan lauk pauk masyarakat Indonesia pada umumnya. Berdasarkan sejarahnya, referensi tertua tentang tempe terdapat dalam sebuah manuskrip yang diberi nama Serat Sentini pada abad ke-19 lalu, dengan gambaran masyarakat Jawa pada abad ke-16. Jadi tempe itu sudah dikenal masyarakat Jawa sejak abad ke-16. Lalu bagaimana ceritanya? Kok bisa menyelamatkan tawanan Belanda dari kematian di penjara Jepang? Dan dari mana asal-muasal nama tempe tersebut? Mari kita kupas di sini di File 21. Yuk! Kita mulai cerita ini dari Serat Centini tadi, manuskrip, yang pertama kali menuliskan kata tempe. Misal dengan penyebutan nama hidangan, jahe santan tempe. Itu sejenis masakan tempe dengan santan. Dan ada pula kedelai tempe serundengan, ini nama makanan juga. Dalam karya sastra ini terdapat kalimat yang menyebutkan tentang bawang dan tempe mentah. Pada zaman Jawa kuno terdapat makanan yang terbuat dari sagu yang disebut tumpi. Oleh sebab itu tempe yang berwarna putih dengan penampilan mirip tumpi, bukan tompi, sehingga makanan dalam olahan kedelai itu disebut tempe. Jadi itulah asal-muasal kata tempe. Dari tumpi berubah menjadi tempe. Penemuan-penemuan tersebut telah merupakan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa tempe berasal dari Jawa. Hal ini saya kutip dari sebuah buku berjudul Perancangan Buku Visual tentang Tempe sebagai salah satu makanan masyarakat Indonesia. Ditulis oleh Ido Lamindo, Bambang Mardiono Suwito, dan Adil Yuwono. Catatan tertulis paling awal mengenai kedelai di Indonesia diketahui oleh ahli botani Belanda bernama Rumpius tahun 1747 yang melaporkan bahwa kedelai tersebut digunakan di Jawa untuk makanan dan pupuk hijau. Seorang penjelajah Indonesia, Dr. Sastro Majio, merasa bahwa tempe mungkin berasal lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia menunjukkan bahwa pada waktu itu, orang Cina itu membuat produk yang serupa tempe, koji kedelai atau kecap ala mereka, di mana kecap tersebut diproduksi dari inokulasi kedelai yang kulitnya dikelupas. Metode ini menurut Sastro Mijoyo bisa saja dibawa ke Jawa dari Cina oleh pedagang awal dan dimodifikasi sesuai dengan lidah dan selera orang Jawa. Nah, kita sekarang memasuki kenapa Belanda berhutang kepada tempe. Menurut catatan sejarah yang ada, tempe pada mulanya diproduksi dari kedelai yang berasal dari masyarakat pedesaan tradisional Jawa di daerah Mataram, Jawa Tengah, lalu berkembang sebelum abad ke-16. Selain itu, tempe diperkenalkan oleh orang-orang Tionghoa yang memproduksi makanan dari kedelai yang difermentasi dengan menggunakan kapang aspergillus. Kemudian teknik pembuatan tempe ini menyebar ke seluruh Indonesia. Dan hebatnya, masyarakat Eropa mulai mengenal tempe melalui orang Belanda. Pada tahun 1895, ahli kimia dan mikrobiologi dari Belanda, Prinsen Girlings, melakukan usaha yang pertama kali untuk mengidentifikasi kapang tempe. Pada masa Perang Dunia Kedua, hampir seluruh semenanjung Malaka berada di bawah kendali Jepang saat itu. Dan pada saat tersebut terjadi kekurangan bahan pangan, terutama sumber protein bagi mereka yang tinggal di penjara. Roel Lofsen, seorang Belanda yang menjadi tawanan perang di penjara Jepang di Indonesia, berhasil meniru orang pribumi dalam membuat tempe dari kedelai. Tempe itu memegang peranan penting untuk mengurangi laju kematian karena kekurangan protein bagi tawanan perang pada masa pendudukan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, para tawanan diberi makanan tempe sehingga mengurangi desentri dan busung lapar. Sejumlah penelitian yang diterbitkan pada tahun 1940 hingga 1960 juga menyimpulkan banyak tahanan Perang Dunia Kedua itu selamat karena tempe. Jadi itu kan alasannya. Sekarang Anda mulai tahu. Sekarang kita masuk ke materi tempe mulai mendunia.
Indonesia menjadi sebuah produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia adalah dalam bentuk tempe, 40% dalam bentuk tahu, dan 10% dalam bentuk lain. Jadi tempe paling tinggi, tahu nomor 2. Menurut data Badan Standarisasi Nasional tahun 2012, konsumsi tempe rata-rata per orang per tahun di Indonesia itu bisa diperkirakan mencapai 6,45 kg. Dan umumnya, masyarakat Indonesia mengkonsumsi tempe sebagai makanan pendamping nasi. Mungkin termasuk saya juga, dan Anda juga. Dalam perkembangannya, tempe dulu diolah dan disajikan sebagai aneka panganan siap saji yang diproses dan dijual dalam bentuk kemasan. Keripik tempe adalah salah satu contohnya yang sangat populer dijual di pasar. Kayaknya enak juga nih, keripik tempe. Memasuki tahun 1960 sampai tahun 1970 terjadi sejumlah perubahan dalam pembuatan tempe di Indonesia. Plastik mulai menggantikan daun pisang untuk membungkus tempe. Ragi berbasis tepung mulai menggantikan laru tradisional. Dan kedelai impor mulai digantikan oleh kedelai lokal. Dan peningkatan produksi tempe itu tidak lepas dari peranan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau KOPTI yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1979 di Jakarta. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan tempe yang pertama di Eropa mulai didirikan di Belanda oleh para imigran dari Indonesia. Pada tahun 1946 sama dengan BNI 1946, tempe mulai populer di Eropa. Dan pada tahun 1984, sudah tercatat sebanyak 18 perusahaan tempe di Eropa, 18 perusahaan pada tahun itu. Di beberapa negara lain seperti India, ini negara di luar Eropa, ada Taiwan, ada Sri Lanka, Kanada, Australia, Amerika Latin, dan Afrika. Makanan ini sudah mulai dikenal walau secara terbatas. Baru pada tahun 1940 dilakukan beragam usaha untuk memperkenalkan tempe di wilayah Zimbabwe sebagai sumber protein murah. Walau ternyata gagal sih. Tapi ya nggak apa-apa, sempat dicoba kok. Lalu di Amerika Serikat, tempe populer sejak pertama kali dibuat oleh Yap Bee Hwa pada tahun 1958. Yap Bee Hwa merupakan orang Indonesia yang pertama kali melakukan penelitian ilmiah mengenai tempe. Catat ya, artikel pertama yang menyebut tentang tempe muncul pada tahun 1931 dalam buku Vegetables of the Dutch East Indies yang ditulis oleh J.J. Ausse. Artikel yang populer mengenai tempe ini juga terbit di Prancis pada tahun 1982 pada media Le Compas. Pada era 1980-an, ketika industri tempe semakin meluas, media mulai menunjukkan ketertarikan dan muncul di berbagai artikel di jurnal-jurnal sains. Selama tahun 1983, ada sekitar 1 juta tempe diproduksi dan dipasarkan. 1 juta, banyak betul. Sekarang tempe telah mendunia. Kaum vegetarian di seluruh dunia banyak yang menggunakan tempe sebagai pengganti daging. Akibatnya sekarang, tempe diproduksi di banyak tempat di dunia. Oke, paham kan? Well, that's it. Kisah tempe yang menyelamatkan nyawa tawanan Belanda dari kematian di penjara, serta sejarah perkembangan tempe hingga sekarang. Nantikan artikel-artikel, kisah-kisah, dan video-video di File 21. Salam, semoga bermanfaat.